Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Putranto, absen 18 dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas unsur-unsur transisi atau unsur periode keempat. Unsur-unsur transisi ini di dalam sistem periodik dinyatakan sebagai unsur golongan B. Golongan ini dimulai dari golongan 1B, golongan 2B, golongan 3B, golongan 4B, golongan 5B, hingga golongan 8B. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur-unsur transisi terletak pada blok D dalam sistem periodik unsur. Unsur transisi periode 4 itu ada 10. Yang pertama ada skandium dengan lambang Sc dengan nomor atom 21. Yang kemudian ada titanium dengan lambang Ti dengan nomor unsur 22. Yang ketiga ada vanadium dengan lambang Vi dengan nomor atom 23. Kemudian ada krom dengan lambang Cr dengan nomor atom 24. Kemudian ada angan dengan lambang Mn dengan nomor atom 25. Kemudian ada besi atau ferum dengan lambang Fe dengan nomor atom 26. Kemudian ada kobalt dengan lambang Co dengan nomor atom 27. Kemudian ada nikel dengan lambang Ni dengan nomor atom 28. Kemudian ada tembaga dengan lambang Cu dengan nomor atom 29. Dan terakhir ada seng dengan lambang Zn dengan nomor atom 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Aswani dari 12 IPA 2 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron unsur transisi periode keempat. Sesuai dengan prinsip Aufbau, setelah subkulit 4s terisi penuh, maka elektron berikutnya akan mengisi subkulit 3D. Subkulit 4s terisi penuh pada unsur periode keempat golongan 2A, yaitu kalsium dengan nomor atom 20. 10 unsur berikutnya, mulai dari skandium sampai dengan seng, akan mengisi subkulit 3D. Ke-10 unsur tersebut adalah unsur transisi periode keempat. Sedangkan konfigurasi elektron dari krom dan tembaga menyimpang prinsip Aufbau. Pada kedua unsur itu, satu elektron dari subkulit 4s pindah ke subkulit 3D, sehingga subkulit 3D itu menjadi terisi setengah penuh pada krom atau penuh pada tembaga. Konfigurasi elektron dengan susunan penuh atau setengah penuh merupakan konfigurasi yang stabil. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur transisi didefinisikan sebagai unsur yang pada salah satu tingkat oksidasinya mempunyai subkulit D atau F yang terisi tidak penuh. Yang mempunyai subkulit D terisi tidak penuh disebut unsur transisi blok D atau unsur transisi saja, sedangkan yang mempunyai subkulit F terisi tidak penuh disebut unsur transisi dalam. Semua unsur transisi periode keempat memenuhi aturan tersebut kecuali seng pada tingkat oksidasi 0. Sebagai unsur, seng dan tembaga mempunyai subkulit 3D yang terisi penuh. Akan tetapi tembaga mempunyai tingkat oksidasi 2 di mana subkulit 3D-nya tidak terisi penuh. Adapun seng hanya mempunyai sejenis tingkat oksidasi yaitu 2. Pada tingkat oksidasi 2, seng mempunyai subkulit 3D yang terisi penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuhumar Razi, absen 34 dari 12 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat keperiodikan dari periode 4 atau logam transisi. Yang pertama ada sifat khas. Sifat khas yang pertama ada unsur-unsur transisi bersifat logam, maka sering disebut logam transisi. 2. Bersifat logam, maka mempunyai bilangan oksidasi positif dan pada umumnya lebih dari 1. Ketiga, banyak diantaranya dapat membentuk senyawa kompleks. Keempat, beberapa diantaranya dapat digunakan sebagai katalisator. Yang kelima, pada umumnya senyawanya berwarna. Keenam, titik didih dan titik leburnya sangat tinggi. 7. Mudah dibuat lempengan atau kawat dan mengkilap. 8. Sifatnya makin lunak dari kiri ke kanan. 9. Dapat menghantarkan arus listrik. 10. Persenyawaan dengan unsur lain mempunyai oksida positif.
Sifat logam. Unsur-unsur transisi termasuk periode keempat dari sifat kimia dan fisis bersifat logam. Transisi periode keempat mempunyai keelektronegatifan yang rendah, jadi energi ionisasi dan keelektropositifannya rendah. Bilox yang bermacam-macam membuat transisi termasuk periode keempat bersifat ionik, mempunyai daya konduktor dan listrik yang sangat baik. Subkulit D pada golongan transisi rata-rata tidak terisi penuh. Inilah sifat khasnya. Selanjutnya ada jari-jari atom. Nilai jari-jari atom cenderung berkurang dari skandium ke nikel dan bertambah dari nikel ke zinc. Nilai jari-jari atom dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antara inti dan elektron. Pada logam transisi, elektron yang terlibat tidak hanya dari subkulit terluar Ns, tetapi juga dari subkulit sebelumnya yakni N-1D. Hal ini dikarenakan tingkat energi subkulit Ns dan N-1D yang hampir sama. Penurunan jari-jari atom dari skandium ke nikel terjadi karena meski terdapat lebih banyak elektron di subkulit 3D, namun elektron-elektron ini terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan muatan inti yang bertambah positif dari kiri ke kanan. Akan tetapi, penurunan jari-jari dari krom ke nikel tidak terlalu signifikan. Selanjutnya ada energi ionisasi. Energi ionisasi cenderung bertambah dari skandium ke zinc. Walaupun terjadi sedikit fluktuatif, namun secara umum ionization energy atau IE meningkat dari skandium ke zinc. Hal ini terjadi karena dalam upaya mencapai konfigurasi gas mulia, logam transisi akan melepas elektron-elektron di subkulit S dan D-nya. Karena jumlah elektron di subkulit D yang tergolong banyak, maka dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melepas elektron-elektron tersebut, sehingga kecenderungan nilai energi ionisasinya secara umum bertambah dari skandium ke zinc. Terakhir ada bilangan oksidasi. Senyawa-senyawa unsur transisi di alam umumnya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu. Misalnya, di besi itu ada plus 2 dan plus 3, terus di tembaga ada plus 1 dan plus 2, terus di krom ada plus 2, plus 3 dan plus 6, di mangan ada plus 2, plus 3, plus 5, plus 7. Selain dari senyawa-senyawa tersebut, ada dua senyawa unsur yang hanya mempunyai satu bilangan oksidasi, yaitu skandium dengan bilangan oksidasi 3 dan zinc dengan bilangan oksidasi plus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marinda Zahra Asmarada Hasan, kelas 12 IPA 2, absen 11, akan menjelaskan tentang sifat kimia dari kimia unsur periode keempat. Sifat-sifat kimia unsur-unsur periode keempat, yang pertama yaitu kereaktifan. Jadi dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat itu memiliki harga potensial elektroda negatif, kecuali CO, karena harganya itu plus 0,34 volt. Nah, jadi hal itu menunjukkan kalau logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Nah, kebanyakan logam transisi itu dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Dengan rumus 2Fe ditambah 3O2 jadi 2Fe2 O3. Terus selanjutnya ada skandium yang dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Dapat ditulis dengan 2Se 6H2O. Yang kedua ada pembentukan ion kompleks. Jadi semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut juga ligan. Nah, antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis
atau penyedia pasangan elektron. Contohnya, ada Fe Cn 6 4+, terus ada Cr NH3 Cl2 plus, terus CO H2O 4 2+. Nah, senyawa unsur transisi itu umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit dengan pengabsorpsi sinar tampak. Senyawa Sc dan Zn tidak berwarna. Ingat ya. Ingat. Dan Zn itu tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raifan Ramadan Harahap dari kelas 11 MIPA 2, absen 21. Hari ini saya akan menjelaskan sifat fisika unsur-unsur periode keempat. Yang pertama ada sifat logam. Semua unsur transisi adalah logam yang bersifat lunak, mengkilap, dan pengantar listrik dan panas. Dibandingkan dengan golongan 1A dan 2A, unsur logam transisi lebih keras, mempunyai titik leleh, titik didih, dan kerapatan yang lebih tinggi. Kecuali seng logam-logam transisi memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Hal ini lebih memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan logam dan ikatan kovalen antara atom logam transisi. Ikatan kovalen tersebut dapat terbentuk antara elektron-elektron yang terdapat pada orbital. Dengan demikian, kisi kristal logam-logam transisi lebih sukar dirusak dibanding kisi kristal logam golongan utama. Itulah sebabnya logam-logam transisi memiliki sifat yang keras, kerapatan yang tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih kuat atau lebih baik dibandingkan dengan logam golongan utama. Lalu ada karakteristik logam transisi periode keempat. Yang tertera di dalam tabel, Sc atau skandium memiliki Ie1 sebesar 631, Ie2 1235 dengan jari-jari 1,61 dengan delta Hf 378, titik didih dalam derajat Celcius 2831, titik leleh 1541, konfigurasi M2+, D1, dan seterusnya. Sifat kemagnetan. Setiap atom dan molekul mempunyai sifat magnetik atau paramagnetik, di mana atom, molekul, atau ion dapat ditarik medan magnet karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya dan diagnetik, di mana atom, molekul, atau ion dapat ditolak oleh medan magnet karena seluruh elektron pada orbitnya berpasangan. Pada umumnya, unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik karena mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbital-orbital D-nya. Sifat paramagnetik ini akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya semakin banyak. Contohnya logam Sc, Ti, V, dan Cr dan Mn yang bersifat paramagnetik, logam Cu dan Zn yang bersifat diamagnetik, logam Fe, Co, dan Ni yang bersifat ferromagnetik. Ferromagnetik adalah kondisi yang sama dengan paramagnetik tetapi dalam keadaan padat. Titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya, karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Akhir, ion berwarna. Tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi yang hampir sama menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengabsorpsi sinar tampak.
Pada golongan transisi, subkulit yang belum terisi menyebabkan elektron pada subkulit menyerap energi cahaya, sehingga elektronnya memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat timbulkan pada saat kembali ke keadaan semula. Berikut tabel warna senyawa logam transisi dengan berbagai bilangan oksidasi. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tidak jelas. Terima kasih atas perhatiannya.